Dalam video ini saya akan menyampaikan satu penelitian yaitu yang berjudul produksi biopestisida berbahan aktif bakteri PGBR Plant Growth Promoting Rhizobacteria untuk mengendalikan penyakit busuk ubi pada tanaman padi yang disebabkan oleh jamur Sarocladium oryzae. Penyakit busuk ubi pada padi ini sesungguhnya penyakit ini berkembang pada akhir-akhir ini 2 tahun 3 tahun terakhir. Memang saat dulu penyakit ini memang sudah ada, tapi perkembangannya dirasa meningkat ya 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini. Dan ternyata di Jember perkembangannya juga sudah lumayan tinggi di beberapa kecamatan, terutama di daerah Balung dan Bangsal Sari. Kalau kita lihat gejala penyakitnya, ini adalah di mana penyakit ini serangannya pada daerah upih bagian atas ya. Busuk seperti pada gambar berikut ini kita bisa melihat. Nah, ini kira-kira gejala dari penyakit busuk upih yang disebabkan oleh jamur Sarocladium oryzae. Konsep pengendalian hama penyakit sesungguhnya kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92 tentang Integrated Pest Management, yaitu pengendalian hama secara terpadu, yang sesungguhnya harusnya penggunaan pestisida itu menjadi alternatif terakhir. Nah, oleh karena itu, maka saya dengan tim berusaha mencoba mencari bagaimana satu teknik pengendalian yang cukup efektif, dan salah satu alternatifnya yaitu dengan menggunakan bakteri yang kita kenal dengan PGBR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Ini yang akan kita gunakan. Nah, beberapa kelebihan diantaranya adalah bakteri ini memang mudah diisolasi, hidup berkembang di dalam tanah, dan memiliki mekanisme baik sebagai bioprotektan, juga bisa sebagai biofertilizer maupun sebagai biostimulan. Ini beberapa keunggulan ya. Memang penelitian bakteri PGBR ini sudah banyak sudah banyak dilakukan di beberapa tempat, banyak tulisan-tulisan yang mengangkatnya. Tapi kalau saya melihat bahwa penelitian yang terkait dengan pemanfaatan PGBR ini masih banyak dalam skala terbatas, skala percobaan dan skala laboratorium, belum banyak diaplikasikan pada skala lapangan yang luas. Nah, oleh karena itulah satu kendala, memang telah diketahui PGBR itu bagus, tapi kendalanya nggak bisa diaplikasikan secara luas karena memang belum banyak yang diproduksi secara massal. Sehingga pada penelitian ini saya mencoba di samping mencari isolat yang memiliki kemampuan bagus, tinggi, yang berfungsi tidak saja sebagai bioprotektan tapi juga biostimulan. Itu yang kita pilih nanti untuk sebagai bahan aktif formulasi biopestisida bakteri PGBR. Dalam penelitian kami telah melakukan, kalau kita lihat roadmap penelitian ini, yang sudah kami lakukan adalah kegiatan eksplorasi dan identifikasi bakteri. Cukup lumayan, cukup banyak kami telah mendapatkan bakteri ini, dan semua sudah kami lakukan identifikasi dengan cara fisiologi dan biokimia. Akan tetapi bakteri-bakteri ini memang perlu dilakukan pengujian, perlu dilakukan seleksi. Mana isolat yang baik? Baik seleksi secara in vitro di laboratorium, juga seleksi secara in vivo di rumah kaca.
Nah, setelah kita seleksi, baru nanti akan kita temukan kira-kira isolat mana yang memiliki potensi. Dan bagaimana andaikan isolat itu kemudian kita kombinasikan, apakah semakin baik atau tidak. Yang nantinya isolat ini adalah sebagai bahan aktif untuk formulasinya. Lebih dari itu, kita juga ingin mencoba pengaruh sumber karbon, pengaruh sumber mineral. Karena bagaimanapun karbon ini adalah sebagai nutrisi ya bagi bakteri ini, sehingga bisa meningkatkan produksi enzimatis sehingga nanti bisa lebih efektif dalam hal pengendalian penyakit di lapangan. Nah, pada penelitian kami pada tahun pertama ini yang kami lakukan adalah seleksi isolat baik in vitro in vivo, kemudian pengujian sumber mineral dan karbon, dan di akhir tahun pertama ini kita nanti akan memproduksi biopestisida baik tepung maupun cair dari isolat yang terpilih. Itu yang target pada tahun pertama ini. Nah, target tahun kedua, setelah kita nanti punya produk yang sudah terformulasi baik cair maupun tepung, nanti akan kita lakukan pengujian kualitas produk, berapa viabilitasnya, bagaimana efektivitasnya, dan berapa daya simpannya, dan bagaimana efikasinya. Untuk di lapangan nanti kita akan uji multilokasi di beberapa lokasi di lapangan, yaitu langsung pada tanah padi di lapangan, yaitu padi-padi yang terserang oleh penyakit busuk upih atau Sarocladium oryzae. Itu beberapa yang kita lakukan dalam penelitian ini, dan ini adalah hasil dari pengujian-pengujian yang sudah kita lakukan untuk identifikasinya. Dan hasil penelitian menunjukkan pada saat uji in vitro, ternyata isolat PF08 dan BS45 ini memiliki daya hambat yang tertinggi. Kalau kita lihat di gambar ini adalah bentuk hambatan bakteri BS PF mampu menghambat, dan ternyata yang mampu besar menghambat adalah paling besar hambatannya itu isolat BS Bacillus subtilis kode 45 dan Pseudomonas fluorescens kode 68. Kita coba apakah secara in vitro juga seperti itu. Ternyata secara in vitro juga masih sama walaupun tidak berbeda nyata. BS45 dan PF08 ini juga menjadi isolat yang baik, dan inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai kandidat untuk produksi massal biopestisidanya. Kalau dari sisi pengujian sumber karbon, ternyata mannitol dengan konsentrasi 10% ini yang akan nanti kita manfaatkan, walaupun hampir sama dengan glukosa 10%. Jadi dua ini nanti akan kita bisa manfaatkan sebagai tambahan 10% untuk diformulasikan. Nah, ini adalah sudah produk jadi pada tahun pertama ini yang kita dapatkan. Nah, produk inilah nanti yang akan coba kita kembangkan, kita uji berapa lama kemampuan daya simpannya, bagaimana efektivitasnya, dan bagaimana viabilitasnya. Maka ini nanti yang akan kita uji pada tahun yang kedua. Tentu dengan hasil dari produk ini kita berharap bisa kita manfaatkan produk ini untuk mengendalikan penyakit yang sekarang lagi mewabah di mana-mana, yaitu busuk upih pada padi yang disebabkan oleh jamur Sarocladium oryzae. Dari apa yang kami lakukan penelitian, bisa diambil beberapa kesimpulan bahwa sebenarnya semua bakteri yang kita gunakan ternyata mampu menghambat dari jamur penyebab penyakit busuk upih Sarocladium oryzae dengan berbagai variasi, tetapi yang paling tinggi baik pengujian pada in vivo maupun in vitro bahwa BS45 dan PF08 ini adalah yang terbaik yang akan kita gunakan sebagai kandidat produk untuk formulasinya. Dan untuk tahun kedua nanti kita berharap kita bisa melakukan pengujian efektivitasnya, viabilitasnya, dan daya simpan produk ini
untuk kemudian bisa kita manfaatkan pada skala luas di beberapa lokasi atau multilokasi pada tanaman padi. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan jayalah petani, swasembada pangan mudah-mudahan segera terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.